Hai semuanya, pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 pada materi peluang. Langsung saja yuk kita lihat. Pada kegiatan pembelajaran satu ini, kita akan membahas tentang konsep peluang, istilah-istilah dalam peluang, dan menyusun ruang sampel. Pertama, saya akan sampaikan tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang, lalu memahami istilah-istilah dalam peluang, dan menyusun ruang sampel. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu kejadian. Nah, untuk lebih memahami konsep peluang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan, pada saat Anda mengikuti ujian matematika, kemungkinannya ada dua, yaitu lulus atau tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus ya mengulang atau remedial. Nah, kemungkinan lulus atau tidak lulus itulah yang dikatakan peluang. Adapun rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS. PA itu sendiri artinya peluang, sedangkan NA adalah frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS adalah frekuensi seluruh percobaan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu peluang, saya akan mengajak kalian mempelajari tentang istilah-istilah penting dalam peluang. Nah, istilah-istilah penting dalam peluang di sini terbagi menjadi 3. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, percobaan, yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Dan yang kedua yaitu titik sampel, adalah setiap hasil yang mungkin pada ruang sampel. Dan yang ketiga yaitu ruang sampel, adalah suatu eksperimen himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu kejadian yang disimbolkan dengan huruf S. Supaya kalian bisa memahami istilah-istilah peluang, mari kita terapkan ke contoh soal sebagai berikut. Ketika Anda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin di sini yaitu berupa uang logam ya. Tentukanlah percobaan banyaknya titik sampel dan ruang sampel. Nah, coba deh ambil koin tersebut, perhatikan. Nah, di sisi uang logam tersebut terdiri dari angka dan gambar. Penyelesaiannya jadi hasil-hasil yang mungkin ketika Anda melambungkan sebuah koin tersebut, ada muncul bagian gambar yang saya simbolkan dengan huruf G, atau muncul bagian angka yang saya simbolkan dengan huruf A. Nah, percobaan yang terjadi yaitu muncul gambar dan angka. Banyaknya titik sampel atau yang disimbolkan dengan huruf NS yaitu 2, A dan G. Ruang sampelnya yaitu A dan G. Setelah mempelajari tentang konsep ruang sampel dari istilah-istilah peluang, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menentukan ruang sampel. Nah, menentukan ruang sampel terbagi menjadi 3. Yang pertama diagram pohon, yang kedua dari tabel, yang ketiga yaitu dari metode perkalian. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, diagram pohon adalah grafik yang berguna dalam menyusun perhitungan yang berlangsung dalam beberapa tahap. Diagram pohon itu sendiri yaitu cabang-cabang pohon terpisah satu sama lain yang kemudian memiliki cabang yang lebih kecil. Nah, tabel adalah daftar yang berisikan ikhtisar berupa data dan informasi yang tersusun secara bersistem. Biasanya data atau informasi disajikan berupa tulisan dan bilangan yang tersusun dalam bentuk kolom dan baris. Dan yang terakhir yaitu metode perkalian adalah sebagai penjumlahan berulang. Supaya kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan ruang sampel, mari kita terapkan ke contoh soal sebagai berikut. Jika kita melempar 2 uang logam sekaligus, maka pada masing-masing uang logam akan ada 2 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu bagian angka dan bagian gambar. Nah, jika kita susun dalam sebuah diagram pohon, tabel, dan metode perkalian, maka didapatkan hasil sebagai berikut.
Nah, kita pertama menentukan diagram pohon. Dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, apabila koin pertama, maka terdiri dari dua kemungkinan, angka dan gambar. Dan koin kedua mendapatkan 4, yaitu angka gambar, maka didapatkan hasil AA, AG, GA, dan GG. Nah, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, yang bagian atas AG itu adalah koin kedua, yang di samping itu AG yang disebut koin pertama. Maka didapatkan AA, AG, GA, dan GG. Dan yang terakhir yaitu metode perkalian. Nah, banyak sisi pada koin pertama terdiri menjadi 2, yaitu angka dan gambar, dikali banyaknya sisi pada koin kedua sama, yaitu 2, angka dan gambar. Maka didapatkan hasilnya yaitu total uang sampel menjadi 4, yaitu 2 dikali 2. Maka dapat ditulis hasil percobaan pelemparan 2 koin uang logam sekaligus dari 3 cara tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Didapatkan uang sampel menjadi AA, AG, GA, dan GG. Dan banyaknya ruang sampel tersebut yaitu 4. Oke, itulah pembahasan materi konsep peluang, istilah-istilah peluang, dan menentukan ruang sampel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.